Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan hari ini, yaitu pertemuan pertama, kita akan menjelaskan bagaimana sih tentang konsep dari akuntansi biayanya sendiri. Ya, jadi buku sumber yang bisa kalian gunakan boleh buku sumber mana saja, tetapi yang digunakan di sini kita memakai Adolf dan akuntansi biaya Mulyadi. Baiklah, apa yang akan kita bahas pertama yaitu tentang definisi dari akuntansi biaya sendiri. Akuntansi biaya itu terdiri dari kata akuntansi dan biaya. Nah, kita lebih fokus membahas akuntansi biaya ini ke dalam jenis perusahaan industri atau perusahaan manufaktur, yaitu perusahaan di mana di dalamnya terdapat produk ya, atau terdapat pengolahan dari bahan baku menjadi barang setengah jadi dan menjadi barang jadi. Atau di sini dikatakan akuntansi biaya itu merupakan sebuah proses ya, proses untuk mengadakan pengukuran, analisa, perhitungan, dan laporan mengenai biaya-biaya, keuntungan, dan keadaan perusahaan. Atau dalam akuntansi biaya juga dia merupakan proses pengidentifikasian, pencatatan dari sebuah transaksi, penghitungan peringkasan, pengevaluasian, dan pelaporan biaya pokok. Jadi kita lebih fokusnya melaporkan tentang biaya produksi suatu produk, baik barang maupun jasa, tetapi kebanyakan barang ya, dengan metode dan sistem tertentu sehingga pihak manajemen perusahaan dapat mengambil keputusan bisnis secara efektif dan efisien. Nah, di sini adapun konsep akuntansi biaya sendiri, dia bisa dikatakan sebagai sebuah planning dan sebagai sebuah controlling. Di mana sebuah planning itu manajemen dihadapkan pada masalah-masalah khusus ya. Dia mengadakan penilaian dengan beberapa alternatif alternatif biaya ya, dengan demikian dapat diperoleh suatu keputusan yang dapat mempengaruhi tindakan di masa yang akan datang. Kemudian controlling juga pekerjaan yang menyangkut masalah monitoring ya, mengevaluasi keadaan tertentu yang dilakukan secara sistematik mengenai keadaan perusahaan untuk dapat menentukan tingkat kebenaran tujuan yang telah ditetapkan. Nah, baik, karena di sini kita membahas tentang akuntansi biaya sendiri, maka peranan akuntansi biaya adalah dia akan menyusun dan melaksanakan rencana operasi perusahaan. Jadi, akuntansi biaya ini kita akan membuat sebuah budgeting, sebuah perencanaan tentang biaya produksi. Kemudian kita harus menetapkan bagaimana metode kalkulasi biaya dan prosedur yang menjamin adanya sebuah pengendalian, menentukan nilai persediaan dalam rangka mengkalkulasikan biaya dan penetapan harga pokok. Ya, kemudian kita akan menghitung biaya dan laba perusahaan untuk periode akuntansi tahunan atau periode akuntansi, serta memilih alternatif yang terbaik yang bisa menaikkan pendapatan atau penurunan harga. Nah, sebelum kita jelaskan lebih detail lagi, kita harus memahami ya, karena akuntansi biaya berarti kita fokusnya terhadap biaya atau cost. Nah, sedangkan pada waktu kalian mempelajari pengantar akuntansi 1 dan akuntansi 2, itu perusahaan jasa dan dagang, kita lebih memakai istilah dari expense atau beban. Apa sih bedanya cost dan expense? Oke, di sini cost sendiri adalah menunjukkan suatu harta atau biaya barang persediaan dan untuk menunjukkan suatu pengeluaran. Sedangkan expense menunjukkan suatu biaya yang dikurangkan dari penerimaan atau pendapatan dalam suatu periode. Artinya di sini cost atau biaya itu adalah semua pengeluaran, tetapi pengeluaran itu belum dipakai. Sedangkan expense itu adalah pengeluaran atau biaya yang sudah dipakai. Makanya dari konsep ini, cost itu nanti akan masuk ke neraca, sedangkan expense akan masuk ke beban. Nah, di sini cost ya, cost ditangguhkan akan masuk ke neraca. Nah, expense itu yang dikorbankan atau yang dipakai dari biaya itu akan masuk ke dalam perhitungan laba rugi. Oke ya, itu konsep dari cost dan expense-nya sendiri. Nah, sekarang ada beberapa kelompok biaya. Ada kelompok biaya berdasarkan produksi, volume produksi, departemen pabrikasi, dan periode akuntansi. Nah, yang lebih fokus yang akan kita pahami adalah biaya yang berhubungan dengan proses produksinya saja. Dan ini kita tidak akan terlepas dari biaya-biaya ini. Ada biaya apa saja yang berhubungan dengan produksi atau pabrik? Ada yang dinamakan direct material, ada yang dinamakan dengan indirect material. Direct material sendiri dia terdiri dari 3. Ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Bahan baku langsung atau direct material itu seperti bahan baku ya. Jadi dia bahan baku yang langsung berhubungan dengan proses produksi. Contohnya misalkan ketika kita memproduksi sebuah baju, bahan bakunya adalah kain.
ya. Nah, selain kain itu dinamakan sebagai indirect material atau bahan penolong. Kemudian ada tenaga kerja langsung. Tenaga kerja langsung itu adalah direct labor, yaitu tenaga kerja yang berhubungan langsung dengan proses produksi. Dan sedangkan overhead pabrik yaitu biaya-biaya yang berhubungan dengan produksi selain dengan direct material dan direct labor. Contoh misalkan, di dalam proses produksi ada biaya ongkos angkut ya barang. Nah, itu masuk ke factory overhead. Atau tadi indirect material atau bahan penolong, maka dia termasuk ke dalam overhead pabrik. Ya, kemudian ada lagi biaya penyusutan mesin, tapi mesin yang berhubungan dengan pabrik, maka dia masuk ke factory overhead atau overhead pabrik. Nah, itu 3 macam biaya yang berhubungan dengan proses produksi. Ya, di sini sudah dikatakan ya, overhead pabrik itu bahan tidak langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Itu salah satu contohnya. Kemudian ada juga biaya yang berhubungan proses produksi itu dinamakan biaya utama dan ada biaya konversi atau conversion cost. Biaya utama itu yang dinamakan biaya yang berhubungan langsung dengan proses produksi yaitu bahan baku dan direct labor atau tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya konversi itu terdiri dari direct labor dibawa lagi ke sini ya dan overhead pabrik. Jadi ada biaya utama dan ada biaya konversi ya. Kemudian, selain biaya yang berhubungan dengan proses produksi, ada juga beban komersial. Beban komersial ini dia beban yang berhubungan dengan kantor ya, atau dengan laporan keuangan laba rugi. Yang sudah kita biasa kenal terdiri dari 2, beban komersial atau yang berhubungan dengan penjualan atau dengan toko, dan ada beban administrasi. Ya, itu jenis biaya berdasarkan produksinya. Sedangkan bagaimana sekarang pengelompokan biaya yang berdasarkan volume produksi. Nah, ada yang dinamakan variable cost dan ada fixed cost. Variable cost artinya biaya yang berubah sesuai dengan adanya perubahan dalam volume atas kegiatan produksi. Artinya, biaya variabel itu biaya yang dipengaruhi oleh variabel lain atau unit produksi. Contoh tadi bahan baku. Bahan baku termasuk ke dalam biaya variabel. Kenapa? Karena bahan baku itu tergantung dengan proses produksi. Ketika kita memproduksi 100 unit baju dengan 500 unit baju, maka bahan bakunya akan berbeda. Kemudian di sini ada ciri-ciri ya, ciri-ciri yang khas dari biaya variabel, artinya perubahan jumlahnya tetap dalam proporsi yang sama dengan perubahan volume. Biaya per unitnya relatif konstan, tetapi dia berubah dalam jenjang yang relevan. Dapat dimasukkan kepada departemen operasi dengan cukup mudah dan tepat karena tadi ya disesuaikan dengan volume produksinya, dapat dikendalikan oleh seorang kepada departemen tertentu. Dan ini contohnya tadi direct material atau bahan baku langsung atau raw material. Direct labor juga sama ketika dia istilahnya bekerja ya di proses produksi itu digaji misalkan, sedangkan ketika tidak ada produksi tidak akan dikeluarkan biayanya. Nah, kemudian di sini juga ada yang overhead ya, yang overhead yang termasuk biaya variabel. Ada beban perlengkapan, bahan bakar, ya, biaya pengiriman barang, upah lembur. Nah, itu biaya berhubungan dengan volume produksi dengan biaya variabel. Sekarang fixed cost atau biaya tetap. Biaya tetap berarti kebalikan dari biaya variabel. Contohnya misalkan biaya yang tidak berubah dalam periode atau biaya yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain atau oleh unit produksi. Nah, cirinya keseluruhannya tetap ya. Kemudian adanya penurunan biaya unit bila volume bertambah dapat dibebankan kepada departemen berdasarkan keputusan manajemen. Tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif karena ketika tidak ada produksi pun, kita harus mengeluarkan biayanya. Contohnya, misalkan gaji bagian kantor atau para eksekutif, ya sewa gedung. Artinya kalau ada atau tidak ada produksi, sewa akan kita bayar. Penyusutan, ya atau gaji satpamnya, pajak, reparasi. Nah, ini contoh-contoh biaya tetap atau fixed cost. Nah, itu ya. Itu biaya berhubungan dengan volume produksi. Sekarang biaya yang hubungannya dengan departemen pabrikasi ya atau departemen pabrik. Jadi kita itu nanti akan berhubungan dengan beberapa departemen ya di proses produksi itu. Nah, departemen itu artinya pembagian sebuah pabrik ya menjadi beberapa departemen, pusat biaya atau himpunan biaya. Misalkan ada departemen departemen perakitan ya, departemen produksi, departemen jasa atau departemen cutting. Nah, itu berarti pembagian
biaya berdasarkan departemenisasi. Kemudian ada biaya hubungannya dengan periode akuntansi dibagi dalam dua kategori, ada capital expenditure dan ada revenue expenditure. Nah, ini kalian sudah dipahami ya di akuntansi keuangan menengah, apa sih pengeluaran modal dan apa sih pengeluaran pendapatan. Pengeluaran modal itu adalah pengeluaran di mana biayanya itu akan menambah umur ekonomis, sedangkan pengeluaran pendapatan itu pengeluaran yang tidak akan menambah umur ekonomis. Artinya pengeluaran modal itu misalkan mesin. Ketika kita reparasi mesin, dia akan menambah umur ekonomis. Sedangkan pengeluaran pendapatan itu misalkan ganti oli gitu ya. Nah, itu tidak akan menambah umur ekonomis. Nah, itu tentang capital dan revenue expenditure. Nah, sekarang bagaimana sih flow cost atau alur biaya dari perusahaan manufaktur atau pabrik ya? Di sini pertama, kita itu akan pembelian bahan baku sehingga akan membentuk sebuah persediaan. Bahan baku sendiri nanti akan diolah ya di dalam proses produksi sehingga akan menghasilkan barang dalam proses bahan baku, kemudian akan memakai direct labor dan akan memakai overhead pabrik. Nah, pengolahan di sini nanti akan membentuk sebuah barang jadi ya. Dia akan membentuk sebuah harga pokok produksi ya dalam pengolahan, maka akan langsung ya di sini persediaan barang jadi. Barang jadi akan ditentukan berapa harga pokok penjualan untuk dijual. Nah, ini secara tidak langsung flow cost ya, flow cost dari perusahaan industri, mulai dari pembelian bahan baku atau proses pengadaan, kemudian masuk ke dalam proses produksi ya, di mana ada pengolahan 3 biaya produksi, kemudian akan masuk kepada kegiatan pengadaan ya, maaf bukan pengadaan tetapi penyimpanan di gudang, artinya dia pembentukan barang jadi, kemudian kegiatan penjualan, baik itu penjualan secara tunai atau secara kredit. Nah, ini alur biaya yang dibentuk sebagai ledger ya. Ledger itu berarti berhubungan dengan pencatatannya, di mana nanti akan berhubungan dengan ketika kita misalkan membayar sebuah beban, berarti berhubungan dengan hutang usaha, atau ketika kita membeli bahan baku secara kredit, juga berhubungan dengan hutang usaha. Dan ini adalah sebuah pemakaian bahan baku dan pemakaian upah langsung dan pemakaian OVH, sehingga dia akan dipakai, akan masuk ke dalam barang dalam proses ya, dan membentuk barang jadi. Barang jadi nanti akan membentuk sebuah HPP ya. Nah, ini apa namanya? Kelanjutan dari tadi ya, flow cost-nya. Kemudian di sini ada sebuah perencanaan biaya ya, sehingga pengendalian biaya, sehingga kita akan menentukan HPP. HPP berarti akan menentukan bagaimana metode pengumpulan HPP. Nanti kita akan belajar ya, ada metode job order costing ataupun proses costing, sehingga akan menghasilkan laba untuk mengambil alternatif pengambilan keputusan. Nah, di sini kita akan membuat laporan biaya laba rugi ya, laba rugi yang dimana dia itu diambil dari laporan biaya produksi. Laporan biaya produksi sendiri adalah di sini ya, dia ada pemakaian ya atau persediaan bahan baku, upah langsung dan FOH, sehingga akan membentuk persediaan barang dalam proses ya. Biasa barang dalam proses awal ya dengan yang akhir di sini akan diidentifikasi sehingga akan membentuk harga pokok produksi. Harga pokok produksi itu sebagai pembelian di dalam harga pokok penjualan ya. Dan ini berhubungan dengan barang jadi awal ya, kemudian dikurangi persediaan barang akhir ya atau persediaan barang jadi akhir. Nah, itu membentuk harga pokok penjualan yang akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Oke, demikian pembahasan pertama tentang konsep sistem akuntansi biaya. Apabila ada yang kurang dipahami, silakan untuk ditanyakan. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.